من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkena kejahatannya. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 13. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini penting Al-Fatih sampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, pernah saya sampaikan, sering kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang melampaui hak yang satu dengan yang lain. Ya, di sini ada kalimat kunci ayat 11. A'udzu syaitonir rajim. Hammazim masya'im binamim. Suka mencela, berjalan kian kemari menyebarkan fitnah. Namimah. Ya. Adu domba, namimah. Membawa kata-kata ke sana kemari, ya, menghembuskan fitnah, ya, menghembuskan suatu perkataan tidak benar, berprasangka buruk. Ya. Ini sering kita hadapi sehari-hari. Ya, bahkan pada zaman sekarang jadi komoditas atau kebiasaan, kayak jadi sesuatu yang penting kalau membicarakan orang lain itu. Ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 27. A'udzu minasyaitonir rajim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Dan berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yufsiduna fil ard. Berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, orang yang namimah itu membawa berita bohong ke kanan kemari, adu domba antara satu orang dengan yang lain atau kelompok satu dengan kelompok lain. Adalah orang yang membawa berita bohong. Ya, orang yang mendustakan ajaran agama Allah. Orang yang mendustakan agama. Allah melarang tapi dia melakukannya. Ulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang rugi atau merugi kehidupannya. Ya, kenapa Allah bilang merugi? Ya, karena membawa satu berita yang tidak baik. Sehingga banyak sekali kerugian di antara mereka, dihindari orang lain. Ya, menemui kesulitan dalam kehidupan. Orang seperti ini, ya, kita temui, kita hadapi manusia seperti ini. Ya, yang punya anggapan-anggapan tidak baik pada saudara. Tidak mau lurus di jalan Allah.
Kemudian di Asyura 42 Allah berfirman, "Wa syaitan rajim, qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin." Ya, Fir'aun menjawab, ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepada aku. Ya, karena jabatan, karena harta, karena anak, ya, bisa membuat orang itu lupa dan lalai. Ya, di sini juga disampaikan di ayat 14 lanjutannya. An kana damali wa bani. Nah, dia kaya dan mempunyai banyak anak. Orang punya dasar dengan kekayaan atau dengan kesuksesan dia bisa mengatur segala hal. Kemarin Al-Fatih sampaikan kan, dia bisa mengatur semua hal, ya. Karena kan bahkan Allah pun mau diatur, naudzubillah. Allah akan diganti mungkin dengan hartanya. Ya. Azab Allah akan diganti dengan harta atau dengan apa yang dia punya, ya. Dengan anak atau kedudukan yang dia punya, ya. Dengan anak yang sukses mungkin atau kedudukan yang tinggi, ya. Padahal itu tidak ada guna dan manfaatnya. Ya. Ini sampaikan Allah untuk mengingatkan kita bahwa sana kemari untuk mencari keuntungan, ya, mencari teman, mencari pengaruh, ya, itu tidak baik. Apakah itu terjadi pada diri kita? Saya yakin itu banyak terjadi pada diri kita karena kita menghadapinya setiap hari. Ya. Orang yang bermacam-macam itu, makanya dia bersabar dan mendoakan. Tadi sampaikan itu sabar, mendoakan. Ini diingatkan terus menerus, sabar dan mendoakan. Ya, ampuni aku ya Allah, ampuni dia. Ini terus diingatkan, ya, supaya tidak kita melalaikannya, ya, sehingga timbul dendam, ya, dengki, iri, hadirlah semua syaitan Allah untuk mendekati kita, ya, membawa kita pada kesesatan, menjauhkan daripada orang-orang beriman, ya, ini pahami itu. Ya, kemudian ya Allah kokohkan lagi di surat Al-A'raf ayat 37. Buka Al-A'raf 37. A'udzu syaitan rajim. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Kenapa berbohong kepada Allah atau mendustakan ayat Allah? Allah memerintahkan berlaku hasanah, berlaku baik, ya. Di samping berzikir kepada Allah, memuji Allah, berperilaku baik. Amal soleh itu berperilaku baik. Di sana itu amal soleh, beramal yang baik, menyantuni saudara, itu yang nampak, ya. Yang itu yang setiap hari kita lihat sebenarnya. Kalau hubungan kepada Allah itu banyak yang terbaik itu yang tidak terlihat, ya kan? Yang antar kita dan Allah internal, ya, itu terbaik biasanya. Ya, mungkin dengan puasa sunnah, mungkin sholat tahajud, ya, dengan sholat duha, mungkin dengan sodakoh yang tidak dilihat. Ya. Tapi berhubungan dengan orang lain, muamalah terlihat, nampak, gitu, ya, nampak. Ya. Itu karena menimbulkan sentimental, emosional, ya. Ya, ini perlu kita pahami, ya. Bagaimana cara mengendalikan supaya tidak jadi seperti itu, tidak emosional, tidak berprasangka buruk dan menyebarkan berita yang tidak baik. Nah, itu ini penting, ya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, ya. Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya, ya. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, sampai datang utusan kepada mereka untuk mencabut nyawa. Betapa na'udzubillah min zaliknya kalau orang itu melakukan kesesatan terus, kejahatan pada saudaranya, yang kelihatannya, yang kelihatan sehari-hari itu loh, yang kadang melalaikan kita loh, hubungan kita dengan orang ini loh, ini paling berat, ya. Terus lupa, tidak sadar, ya, sampai waktu diambil nyawanya, gitu loh, ya, sampai waktu kembalinya nyawanya.
dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sadar bahwa saya telah melakukan kejahatan kepada fulan, saya telah melakukan kekejian kepada fulana. Setelah Allah cabut nyawanya baru tahu, ya. Maksud sini tuh hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, sampai batas datang utusan, ya, sampai batas waktu, ya, artinya ketentuan kematian, ya, ketentuan Allah tulis kematian bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah atau orang-orang kafir, ya. Sudah ada ketentuan kematian, ya, baru kaget terperanjat, ternyata hadza, ya Allah, ini siksa karena aku mendustakan ayat Allah, karena aku mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala, aku melalaikan perintah Allah, aku berjahat pada saudaraku. Ini seperti itu, ya. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, ya. Ditanya, manakah sesembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Ya, manakah sesembahan? Itu ada tagut, ada harta benda, ada istri dan anak, ya. Mencintai istri dan anak melebihi daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai istri dan anaknya tidak diajak ke majelis, itu terlalu mencintai, ya. Atau berbuat aniaya kepada diri sendiri, berbuat aniaya kepada keluarganya dengan memberikan makanan yang haram. Itu, ya, yang seperti itu yang akan ditanya, itu memberikan makanan yang haram sengaja, padahal Allah larang untuk memberikan makanan yang haram. Ya, kenapa masih diberikan makanan yang haram kepada istri dan anak mereka, gitu ya? Itu menyembah tauhid namanya, menyembah hawa nafsu, ya. Yang penting bisa meraup keuntungan. Hal itu, penyakit yang banyak seperti itu membuat dia jauh daripada hubungan sosial. Kita ini bersosial, yang nampak itu ke sana nanti. Hubungan sosial ini yang paling besar. Bahkan tuh dosa-dosa kita karena hubungan sosial. Banyaknya berkata-kata, bercakap-cakap, ya. Banyak berbohongnya, banyak berdustanya. Itu terjadi pada diri kita masing-masing. Maka, ya, Allah disarankan kita untuk tidak banyak bicara, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu dallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya. Mereka yang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Akan mengaku, nggak bisa mengatakan aku beriman kepada Allah. Ya, ya, amantu billah, nggak bisa. Tapi saya adalah orang kafir. Ya, di akhir zaman nanti ada dua jenis orang saja. Setelah dukhan itu keluar, ya, menyapu semua umat, ya, sebelum mati akan nampak mereka beriman dan kafir, ya. Yang kafir manggil beriman, wahai orang beriman. Yang orang beriman manggil orang kafir, wahai kafir. Sudah bukan nama lagi, dipanggil sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam diri mereka, ya. Nah, sebagian besar kalau kita mempertahankan keimanan kita, mempertahankan karunia kita, mempertahankan rahmat kita yang diberikan Allah kepada kita, ya, hubungan sosial yang baik bersama gurunya, bersama saudaranya, ya. Nah, itu dipahami, ya. Disebutkan wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin, ya. Maka dari kami, dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian surat Luqman, surat Luqman ayat 27. Nah, semua ada kaitan, ya, dengan hubungan dengan saudara, hubungan baik dengan saudara, ya, menjaga daripada berkata-kata tidak benar, ya, hubbud dunya, ya, takut kematian, ya, menyampaikan sesuatu yang tidak terpuji, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala,
Ya, surat Luqman 27 Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi payah dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah itu, setelah kering maksudnya, saya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Innallah azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah merahmati kita semua, memberikan waktu kepada kita ya, untuk bertobat kepada Allah. Di sini disampaikan dengan doa ini, azizun hakim, innallaha azizun hakim. Nah, Allah maha perkasa ya, maha kuat ya, lagi maha bijaksana, maha perkasa Allah ya, tidak memerlukan amal ibadah kita. Kita memerlukan Allah, kita bergantung total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha bijaksana, Allah berikan ampun pada orang-orang yang berlaku aniaya pada diri sendiri atau pada orang lain. Kenapa? Karena kita diletakkan oleh Allah dalam kehidupan normal ini, bersosial seperti ini. Dan bersosial seperti ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Perlu ujian, cobaan, perlu tantangan kehidupan. Ya, bahkan istiqomah seperti ini tidak mudah. Kadang kita datang, kita melihat orang yang tidak kita suka terkadang. Namanya manusia. Pasti ada rasa suka dan tidak suka. Ya, itu terjadi pada diri kita masing-masing. Anda bisa menahan dengan berdoa dan mohon ampun pada Allah. Dan mendoakan saudaranya. Ada yang marah, ada yang emosional, ya. Kemudian membawa berita yang tidak baik, ya, untuk menjatuhkan saudaranya itu. Ya. Nah, ini dipahami. Ya. Luqman 27 ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga, bahkan tidak bisa kita hitung dan kita nilai sama sekali. Ya. Nikmatnya kita bersama orang-orang beriman, nikmatnya bergaul dengan semua manusia, nikmatnya diberikan Allah solusi atas permasalahan kita, nikmatnya sabar, nikmatnya taat kepada Allah, nikmatnya diberikan pemahaman, pengertian tentang agama. Banyak hal. Bisa menghitung kita? Tidak bisa. Ya, 7 lautan akan Allah berikan lagi, setelah kering ditambahkan 7 kali lipatan 7 lagi. Tetap tidak akan bisa mencatat nikmat-nikmat Allah atau rahmat Allah yang Allah turunkan kepada manusia. Ya, paham. Kemudian di Al-Imran ayat 81 Allah juga berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Ini bahasa orang-orang yang sombong, ya. Mengatakan dirinya berkuasa. Tadi apa yang disampaikan di awal tadi, punya harta benda, anak, keturunan, kekayaan, jabatan, strata sosial yang tinggi, terus meremehkan orang-orang beriman. Itu namanya meremehkan Allah, menganggap Allah tidak memiliki apa-apa, padahal semua itu karunia dari Allah. Yang baik dan yang buruk milik Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi milik Allah. Allah tentukan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan kepada siapa kehendaki, Allah ambil dari orang yang Allah kehendaki. Ya, ini harus dipahami terus, diingat-ingat terus, nggak boleh lupa sama sekali. Ya, masalah manfaat dan mudarat milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik bangsa tertentu atau orang-orang tertentu, bukan. Ya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Membunuh ini kan ya, setiap perkataan, ya, arahan, ya, rahmat yang keluar daripada bibir atau mulut orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, tidak diterima.
dipadamkan dengan perkataan dusta dan mendustakan mereka. Dan pada akhirnya mencelakakan mereka, menyakiti mereka, bahkan membunuh mereka. Pada zaman dahulu para Yahudi ini membunuh nabinya sendiri karena keraguannya kepada apa yang dinamakan rahmat Allah, kekuasaan Allah. Ragu sehingga dibunuh nabinya sendiri. Ya. Wa naqulu duku ajabal hariq. Ya. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Urusan dunianya akan kesulitan. Orang yang membawa kedustaan, yang mengatakan saya ini mampu, semua karena ilmu dan pemahaman saya, semua karena kehebatan saya, bukan karena pertolongan Allah, bukan karena daripada doa orang-orang beriman merasa sendiri. Nah, di sanalah akan terjadi apa? Kesulitan dalam kehidupan mereka. Ya, Allah adab dalam kehidupan dunia mereka dulu. Baru di akhirat nanti Allah berikan berlipat ganda setelah urusan dunianya. Di akhirat lebih daripada apa yang telah didapatnya di dunia. Ya. Ini harus dipahami kita bersama-sama. Ya, kenapa Al-Fakir sering membahas berkaitan dengan hubungan sosial tadi ini. Ya. Hubungan sosial. Perlu ini. Ya, bagaimana berhadapan dengan seorang masyaikh guru, bagaimana guru menghadapi santri, bagaimana masyaikh menghadapi santri-santrinya, bagaimana santri salih menghadapi gurunya. Nah, ini ada korelasi atau hubungan. Ya, bagaimana santri berhadapan dengan para santri, bagaimana santri atau salik berhadapan dengan masyarakat, salik berhadapan dengan tokoh-tokoh atau apa, masyaikh berhadapan dengan tokoh-tokoh. Itu semua ada ukurannya, ada aturannya. Ya. Sehingga akan mendapatkan suatu kebaikan, gitu ya, kemaslahatan. Ya, suatu kebaikan, kemaslahatan bagi apa? Bagi diri kita. Ya. Dalam kehidupan kita saat ini, dalam hubungan kita bersama dengan mereka, bersama-sama mereka, baik orang beriman atau orang kafir. Nah, Allah mengajarkan pada orang kafir pun kita harus menghormati selama kita tidak diusir dari urusan agama kita atau tidak diusir daripada daerah atau tempat atau rumah-rumah kita, tidak dizolimi kita, maka kita wajib menghormati mereka. Ya. Amin. Allah berfirman surat Al-Maidah 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dan Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Dan demikian itu karena mereka durhaka, selalu melampaui batas. Kemarin apa kita sampaikan? Allah tidak suka dengan yang melampaui batas. Ya. Al-Fakir sampaikan, Al-Fakir ini mengajak kalian untuk di koridor yang benar, bukan di luar koridor yang benar. Diajak biar kamu tuh manfaat, ilmumu manfaat, amalmu punya nilai. Nilai di mana? Di sisi Allah, bukan nilai sembarangan di sisi manusia atau dalam pandangan manusia, tidak. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya di sisi Allah. Derajatnya tinggi di sisi Allah. Amal kalian saat kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan, hanya itu. Kalau nanti tidak didengarkan, tidak dijalankan, itu kan masing-masing. Ya. Maka jadilah orang-orang yang selalu mendengarkan, ya, tidak berbicara tapi mendengarkan, memahami, menjalankan, ya, bersungguh-sungguh karena Allah. Lihat situasi dan keadaan, saling merangkul antar satu dengan yang lain. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Melampaui batas, juga orang melampaui batas ini. Wa kanu ya'tadun. Ya. Dan selalu melampaui batas. Apa perilakunya?
bermaksiat melebihi daripada kadar. Ya, maksiat itu maksiat besar, sengaja bermaksiat, ya, tidak peduli ya itu ya, dengan apa yang telah disampaikan, ya, tidak mau tahu, ya, nah, itu harus dijauhkan, dihindarkan. Karena begitu kita bermaksiat, terus kita menzolimi diri kita sendiri. Kalau diri kita zolimi sendiri, ya pasti orang lain kita akan zolimi. Ya. Orang diri kita zolimi kok, orang lain pasti akan kita zolimi. Orang tidak mencintai diri sendiri, ya mana akan mencintai orang lain atau mencintai umat. Ibaratnya gitu. Mencintai diri sendiri itu apa? Sombong, bukan. Mencintai diri sendiri itu menjaga daripada maksiat. Ya. Ibadah dengan benar, sabar, ya, tawakal Allah, berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain, itu mencintai diri sendiri. Karena itu dasar daripada berupaya, dasar ya untuk mendapatkan cinta kasih Allah dan cinta kasih Rasulullah. Yang mencintai diri sendiri itu beramal soleh sebenarnya. Ya. Kalau bermaksiat itu menzolimi, menyakiti diri sendiri. Ya, pasti akan akan menzolimi atau menyakiti orang lain. Ya. Mungkin saya akan sering membahas berkaitan dengan menyakiti orang lain, berkata-kata membuat orang lain sakit hati, atau menzolimi orang lain, ya. Berdusta atas nama Allah, ya, atau membuat kegaduhan, mencari keuntungan, kepentingan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ini kita harus buang jauh-jauh. Ini penting, ya. Inilah kebenaran. Sampai kapan kita tidak berubah, tidak mau berubah? Dengan umur kita bertambah. Umur kita bertambah, tulang-tulang kita semakin rapuh. Punggung kita sudah bisa lama berdiri. Akal kita, pikiran kita, otak kita dipakai untuk tidak terlalu lama berpikir, terpusing. Ya. Kan? Sedikit-sedikit kita sudah nggak bisa kerja keras. Sudah sangat capek dan sakit. Maka itu jadikanlah pembelajaran dan gambaran, ya, untuk melakukan amal soleh, untuk menjaga hubunganmu dengan orang lain. Jangan sampai nanti kamu meninggalkan luka dan luka di hati orang lain, sehingga muncul doa yang bisa menghalangimu untuk menuju Allah, bahkan bisa menghalangimu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Al-Maidah 79 lanjutannya, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar dan yang selalu mereka perbuat. Tadi itu loh, menzolimi diri mereka sendiri, dan akhirnya pada kenyataan nanti pada hakikatnya akan menzolimi orang lain, ya, akan berlaku aniaya kepada orang lain. Itu, ya, itu insya Allah kita nggak sadar itu susah itu, ya. Tapi kalau kalian dengarkan ini, kemudian kalian punya niatan setelah pulang, ya Allah, saya akan evaluasi diri saya setiap hari, setidaknya akan dimudahkan oleh Allah kita untuk menjalankan ini, ya, untuk memperbaiki hubungan kita dengan siapa saja. Karena begitu kita baik hubungan dengan orang lain, kepada Allah jauh lebih mudah. Karena Allah Ghafurur Rahim tadi. Allah Maha pengampun, Maha pengasih, Maha penyayang. Ya. Allah Maha bijaksana. Allah mengampuni siapa saja. Ya, mudah untuk Allah. Semakin minta ampun, semakin dekat dengan Allah. Semakin bertobat, semakin dekat dengan Allah. Makanya taubat itu selalu saya bawa-bawa itu. Ya. Tapi dengan orang lain belum tentu. Kita minta maaf pun belum tentu dimaafkan. Bahkan orang tua sama anak pun belum tentu memaafkan orang tua atas kezaliman anak, atas kejahatan anak, atas kejahatan tutur kata anak, perlakuan kasar seorang anak. Itu belum tentu bisa membuat orang tua itu rela dan ridha. Apalagi pada orang lain, ya.
Banyak contoh di hadapan kita, contoh di mana saja kita bisa tahu. Ya, nah itu sebagai pembelajaran. Ya. Jadi di Al-Quran, Al-Furqan, Al-Bushra, ya, membeda antara hak dan batil, Al-Bushra, ya, bagi pembelajaran bagi orang-orang beriman, itu loh. Ya. Perkataan kita, perasaan kita, terkadang sama keluarga kita pun, sama saudara sana, andai tolan kita, tertolak kita. Ya. Sama orang tua kita tertolak. Bahkan sampai kembali kepada Allah pun belum dapat ampun atau maaf dari orang tua. Ya, ini bisa terjadi pada siapa saja. Maka inilah orang-orang yang bertutur kata yang baik. Biasakan berbicara yang baik. Nah, untuk melatih berbicara yang baik, maka berdakwahlah. Sampaikan yang hak. Ajak kepada kebajikan. Ya. Jauhi kemungkaran. Ya. Ajak orang lain untuk menjauhi kemungkaran dan maksiat kepada Allah. Ini seperti Al-Maidah ayat 79 ini. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Ya. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Nah, untuk supaya kita terbiasa lisan kita berkata-kata yang baik, ya, ajak orang dalam kebaikan. Minimal keluarga kita diingatkan sholat, diingatkan sedekah, infak, zakat, diingatkan untuk berperilaku lemah lembut, ya, baik, diingatkan untuk selalu jujur, sabar, diingatkan untuk tawakal kepada Allah, diingatkan terus sehingga Allah ridha, turunkan rahmat. Apalagi pernah sampaikan dulu, setiap kita menyampaikan sesuatu, ya, dari lisan kita, dari bibir kita, dari mulut kita akan keluar sesuatu yang rahmat, yang baik, bisa membuat orang lain bertaubat kepada Allah. Orang lain bisa berlaku baik. Tapi kalau kita suka menghujat, kalau kita suka menyampaikan kata-kata yang kotor, kalau kita suka menyampaikan satu perilaku yang tidak baik kepada orang lain, maka apa yang kita sampaikan kepada orang lain nanti akan malah jadi membatu hati orang. Jadi membenci dan mendengki dia. Nah, terbiasanya kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik. Ya. Misalnya gini, saya sampaikan seperti ini. Labi sama kanu yaf'alun. Bisa sangat buruk kata Allah. Apa yang mereka perbuat? Apa itu? Namimah, adu domba, ya, fitnah, ya, menyampaikan sesuatu tidak fakta, ya, tidak bersabar atas ujian Allah. Bergaul seperti ini dengan orang banyak itu pasti banyak juga yang tidak kita sukai, ya, banyak yang tidak kita sukai. Kalau begitu kita terima ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan, Allah akan kokohkan batin kita untuk bisa menghalau maksiat ini tadi, meninggalkan maksiat ini. Bukan berarti Al-Fakir Habib tidak pernah disakiti. Ya Allah, pernah. Sampai sekarang ini pun, ya Allah, sakit ada, ya, rasanya. Tapi saya berusaha, ya Allah, ampuni diriku, ya Allah. Yang papa ini, ampuni dia, ya Allah. Saya berusaha. Walaupun itu tidak mudah. Ya. Apa harapan saya? Harapan saya supaya apa yang saya sampaikan kepada kalian ada hikmah. Karena saya melakukannya. Saya melakukannya. Maka apa yang saya sampaikan kepada kalian bisa melakukan juga. Karena penuh rahmat. Bukan saya menyampaikan tapi saya tidak melakukan. Itu ya. Karena paling buruk jika orang itu menyampaikan tapi tidak melakukan. Bukan tidak pernah sakit hati. Bukan tidak pernah marah. Bukan. Tapi bagaimana bisa sakit hati itu bisa berubah jadi tidak dengki, tidak dendam, ya. Dan bagaimana marah itu bisa menjadi apa? Tenang. Gimana caranya berupaya? Berusaha dengan maksimal dan tidak mudah, tapi itulah tingginya derajat manusia di sisi Allah jika mampu memaafkan. Enggak gampang memang, wangil, aduh, apalagi dengan namimah, dengan fitnah, adu domba, enggak mudah. Sakit, berusaha maksimal.
itu ada satu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi disebutkan, makanya Allah ngeri, disebutkan orang pengumpat itu orang pencela, orang yang suka berkata-kata dusta itu orang celaka. Ya. Allahumma ayat 1 itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya. Tapi penuh rahmat bagi orang-orang yang suka berzikir kepada Allah. Itu orang penuh rahmat dengan zikrullah, terus menyampaikan sesuatu, orang kan mengikutinya. Ya. Karena ada rahmat Allah di lisan mereka. Ya. Ya. Nah, intinya pembahasannya adalah di An-Nisa 114 untuk mengokohkan Al-Qalam 10 sampai 13 tadi. Kalau buka An-Nisa 114, bagaimana cara menghadapi ya, hubungan sosial. Syaitanirrajim, la khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya. Berkumpulnya kita di majelis yang penuh rahmat ini, penuh keberkahan ini untuk saling mendamaikan, mengajak untuk kebajikan. Ya. Berbicara rahasia boleh bicara, tapi bagaimana bicara itu manfaatnya ada. Ini teman kita, saudara kita ini susah, yuk kita bantu. Boleh. Tapi bagaimana kalau ini kita bantu? Boleh. Yang seperti itu. Boleh yang seperti itu. Jangan ini gimana kita celakakan dia, atau kita ginikan dia, kita gitukan. Jangan berbicara atau menyampaikan sesuatu ya untuk mencari kesalahan orang lain. Itu yang enggak boleh ya. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa berdemikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Ya. Ini pahami ya. Hal kebaikan ya, itu kita upayakan. Berhubungan dengan orang lain itu memang tidak mudah. Fakir tidak mengatakan gampang, enggak. Karena lain lalang, lain belalang. Ya. Lain lubuk, lain ikannya. Ya. Jadi kita keluar dari orang tua yang berbeda, dari liang yang berbeda. Ya. Ya, pemahaman yang berbeda. Bersatu ini untuk saling mengenal ini tidak mudah. Tapi itu berupaya. Ya. Sehingga asbab pergaulan kita menyelamatkan kita, bukan menyesatkan kita atau mencelakakan kita. Bergaul malah celaka. Karena banyaknya bicara, banyaknya berdusta, tidak bersabar, ya. Sehingga muncul kedengkian, muncullah namimah, muncullah fitnah. Ya. Jauhi perkataan yang tidak baik. Jauhi perkataan yang tercela. Jauhi membahas sesuatu yang tidak ada guna dan manfaat. Jauhi berkomplot ya untuk menjatuhkan orang lain. Ya, untuk memberikan efek kepada orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian kita dijauhkan daripada pemahaman yang atau keadaan seperti itu. Nauzubillah, nauzubillah. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah kami dari sifat-sifat namimah ya Allah, sifat fitnah, mengadu domba antara satu dengan yang lain. Katakanlah kecintaan kami kepada saudara kami,
sebagai suatu rahmat darimu ya Allah. Muliakanlah kami dengan cinta kasih kami kepada saudara kami sebagai rahmat darimu ya Allah. Berikanlah cinta kasih kami pada saudara kami sebagai rahmat darimu ya Allah. Ya Tuhan kami, gangguan iblis laknatullah yang selalu berusaha untuk memecah belah kami, menjauhkan kami daripada kekhususan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Tuhan kami, berilah keberkahan kehidupan kami di dunia ini ya Allah, karena Engkau tahu kami ini memang papa ya Allah. Kami hanya bergantung dan berharap kepadamu ya Allah. Ya, tidak ada jalan lain, hanya jalanmu yang kami hadapi, hanya jalanmu yang kami telusuri, hanya jalanmu yang kami ikuti. Ya Allah, berikanlah keberkahan di akhirat ya Allah, sebagai satu perjalanan abadi bagi kami, yaitu dekatnya kami dengan Nabi SAW dan kembali kepadamu di surgamu dan melihatmu ya Allah. Bahkan karunia yang besar itu melihatmu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami bermohon dan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.